Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 7 Agustus, Pekan Biasa ke-18. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau berkenan melestarikan hidup kami dengan daya kekuatan Roh-Mu. Semoga kami setia mewujudkan kehendak-Mu dalam perkataan dan perbuatan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus menyampaikan syarat menjadi murid-Nya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sabda ini mungkin terdengar berat, tetapi sesungguhnya merupakan jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Menyangkal diri bukan berarti membenci diri kita sendiri, melainkan berani menempatkan kehendak Tuhan di atas keinginan pribadi. Kita belajar berkata, "Tuhan, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Memikul salib juga bukan berarti mencari penderitaan. Salib adalah setiap tanggung jawab, kesulitan, dan pengorbanan yang kita hadapi dengan setia karena kasih kepada Tuhan. Seorang ayah yang bekerja keras demi keluarga. Seorang ibu yang dengan sabar merawat anak-anaknya. Seorang pelajar yang jujur saat ujian. Atau seorang umat yang tetap setia berdoa di tengah kesibukan. Semuanya sedang memikul salib bersama Kristus. Yesus kemudian mengajukan pertanyaan yang sangat mendalam. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Harta, jabatan, dan popularitas memang penting,
Tapi semuanya tidak akan berarti jika kita kehilangan hubungan kita dengan Tuhan. Kesuksesan sejati bukan hanya diukur dari apa yang kita miliki, tapi dari seberapa setia kita mengasihi dan mengikuti Kristus. Akhirnya, Yesus mengingatkan bahwa Anak Manusia akan datang dalam kemuliaannya dan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Karena itu, setiap pilihan untuk hidup dalam kasih, kejujuran, dan pengorbanan tidak pernah sia-sia. Tuhan melihat semuanya itu dan menyediakan upah yang kekal bagi mereka yang setia. Maka marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah aku sungguh-sungguh mengikuti Yesus atau hanya mengikuti Yesus ketika semuanya berjalan mudah? Semoga kita punya keberanian untuk menyangkal ego, memikul salib setiap hari, dan tetap setia melangkah bersama Kristus. Sebab di balik salib selalu ada kemuliaan, dan di balik kesetiaan selalu ada kehidupan kekal. Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk berani menyangkal diriku, memikul salibku setiap hari, dan setia mengikutimu. Jangan biarkan aku lebih mencintai dunia daripadamu. Semoga hidupku menjadi kesaksian akan kasih dan kesetiaan-Mu. Di dalam relung hati ku bertanya padamu Tuhan, siapakah aku ini hingga Kau memanggilku. Mengabdi melayani Tuhan di bawah panji salib-Mu, di jalan kebenaran kehidupan-Mu. Dalam relung hati ku bertanya padamu Tuhan, siapakah aku ini hingga Kau memanggilku. Mengabdi melayani Tuhan di bawah panji
salib-Mu, di jalan kebenaran, kehidupan-Mu. Mengabdi melayani Tuhan di bawah panji salib-Mu, di jalan kebenaran, kehidupan-Mu, di jalan kebenaran, kehidupan-Mu. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita akan mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.